Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu tentang fungsi invers. Kalau kemarin kita bahas tentang fungsi komposisi di mana ada satu fungsi atau lebih yang kita komposisikan tetap hasilnya satu fungsi. Nah, kalau fungsi invers ini namanya fungsi balikan. Oke, kamu bisa baca definisinya di buku paket kamu, juga bisa baca di catatan ibu ini. Definisi fungsi invers: jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan, maka ditulis bisa gini ya, x, y, ini kan pasangan berurutannya, di mana x elemen a dan y elemen b. Maka invers fungsi f dilambangkan f pangkat negatif 1. Nah, kalau komposisi dia kan f bundar g. Kalau invers berarti f pangkat minus 1. Ini tandanya fungsi invers atau fungsi balikan. Adalah relasi yang memetakan b ke a, ya kan? Tadinya a ke b, dibalikan jadinya b ke a. Namanya juga fungsi balikan. Oke, bisa kita tulis f inverse y elemen b dan x elemen a. Ya kan? Lihat, awalnya tadi apa? X elemen a. Di sini jadinya y elemen b. Kebalikannya kan? Y elemen b jadi x elemen a. Nah, itu dia merupakan definisi dari fungsi inverse. Nah, bisa juga ditulis y sama dengan fx, maka inversenya x sama dengan f inverse y. Kan balikannya. Berarti kalau x itu inversenya dari si y. Kalau misalnya ibu buat x sama dengan fy, ya kan? Nah, kalau gitu berarti ini bisa kamu buat gini kan? Y sama dengan f inverse x, ya, balikannya. Oke, lihat kalau tadi ini kan y sama dengan fx, balikannya x sama dengan f inverse y. Kalau x sama dengan fy, berarti y-nya sama dengan f inverse x. Oke, seperti itu ya. Ilustrasi gambarnya, nah lihat ini fungsi f-nya, ya kan? A1 dipasangkan B1. Tapi ketika kamu inverse kan, kamu balikan, berarti B1 jadi daerah asalnya, A1 jadi daerah apa ya? Kodomen atau daerah hasilnya, ya kan? Nah, lihat, ini dia fungsinya. Ini fungsi awalnya ketika dibalikan seperti ini. Oke, paham ya? Nah, untuk memahami kita langsung masuk ke aplikasi soalnya. Jika diketahui fx sama dengan 2x tambah 3, tentukan inversnya dan nilai f inverse 1, ya. Berarti kita mau cari apa? Inversnya. Oke, kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan 2x tambah 3. Ingat, fx sama dengan apa? Y tadi kan? Kita buat di sini. Y sama dengan 2x tambah 3. Nah, ini kan y sama dengan 2x tambah 3. Kalau kita balikan, kita buat gimana caranya supaya x sama dengan. Oke? Nah, saya balik ya biar gampang ya. Misalnya gini, 2x tambah 3 sama dengan y. Ini belum berubah ya, Nak. Cuman ini saya pindahkan. Ya, belum berubah ini. Biar kamu lebih gampang. Kita kan membuat x sama dengan. Kalau gitu, 2x-nya kita tinggalkan. Ini positif, kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti y kurang 3. Kita membuat x sama dengan, Bu, masih ada 2-nya. Sama-sama kita bagi 2, sama-sama kita bagi 2. Dah, tinggal apa? X sama dengan y kurang 3 per 2. Tadi apa awalnya? Y, sekarang x. Udah kita balikan kan? Nah, x tadi itu sama dengan apa? X sama dengan f inverse y. Ya kan? Berarti ini kamu bisa ganti. F inverse y sama dengan y kurang 3 per 2. Bu, kalau f inverse x-nya tinggal kamu ganti aja. Yang y-nya jadi x kurang 3 per 2. Gampang ya. Tapi yang ditanya f inverse 1. Nah, kalau gitu setiap yang ada x-nya kamu ganti berapa? 1. Iya benar. Berarti 1 dikurang 3 per 2. 1 dikurang 3 berapa? Min 2 per 2. Berarti hasilnya negatif 1. Gampang ya. Nah, ingat, awalnya tadi dia jadi awalnya kan y sama dengan. Kalau kita balikkan berarti x sama dengan. Itu merupakan contoh yang pertama. Oke,
Contoh yang kedua, masih fungsi yang linear ya. Fx sama dengan 5x kurang 3. Diketahui f inverse A sama dengan 2. Tapi yang ditanya A tambah 5. Berarti kita harus cari f inverse-nya dulu ya. Nah, sama tadi kita buat. Fx sama dengan 5x kurang 3. Fx bisa kita ganti Y. 5x kurang 3. Nah, biar lebih gampang, kita roker ya. Dah. Kemudian 5x negatif 3 pindahkan. Berarti Y tambah 3. Bagi 5. Bagi 5. Berarti X sama dengan Y tambah 3 per 5. Udah dapat inverse-nya. Nah, sekarang ini apa? F inverse Y, ya kan? Karena dia Y tambah 3 per 5. Tapi yang ditanya apa? Yang diketahui apa? F inverse A. Tinggal kamu ganti F inverse A sama dengan yang tadi Y jadi A, ya. A tambah 3 per 5. Tapi yang ditanya A tambah 5, berarti harus tahu A-nya berapa. Nah, F inverse-nya udah diketahui berapa? 2. Letak di bawahnya. 2 sama dengan A tambah 3 per 5. Kali silang, ya. Berarti 2 dikali 5, A tambah 3. Ini kan kali 1 ya, di sini kan. Nggak usah lagi ditulis. Ini hasilnya 10, A tambah 3. Mau cari nilai A kan? Berarti kalau gitu saya roker biar kamu nggak bingung. Berarti A-nya 10 positif pindah. Kurang 3. A sama dengan 7. Nah, yang ditanya apa? A tambah 5. Oke, kalau gitu A tambah 5 berarti A-nya tadi 7 ya. Oke, berarti 7 tambah 5 sama dengan 12. Gampang kan? Itu dia. Contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Nah, ini dia. Contoh yang ketiga dia berbentuk pembagian. Nah, cuman tadi kan bedanya namanya fx, ini namanya gx. Penamaan fungsi aja ya, nggak ada yang masalah. Nah, yang ditanya G inverse X. Oke, tetap sama ya. Ini ada dua cara. Saya mau kasih tahu cara yang panjangnya dulu. Cara yang pertama, kita buat dulu ya. Fungsinya tetap 3X kurang 1 per 2X tambah 5. GX-nya kita ganti siapa? Iya, kita ganti Y. Oke. 3X kurang 1, 2X tambah 5. Tetap harus dibuat X sama dengan, karena awalnya Y sama dengan. Dibalik berarti X sama dengan. Nah, kamu kali silang nak. Kali silang berarti si Y pasangannya 2X tambah 5. 3X kurang 1 ini kan Y per 1. Dikali 1 ya tetap. Nih. Udah, kamu kali ke dalam. Y kali 2X, 2XY tambah 5 kali Y, 5Y sama dengan 3X kurang 1. Kita mau buat X sama dengan, berarti yang ada variabel X-nya kita kelompokkan, yang Y-nya kita pindahkan. Nah, ini kan ada X, tetap dia, kita buat 2XY. Di sini kan 3X positif, supaya bergabung orang itu pindahkan, berarti kurang 3X. Min 1-nya pindah nggak? Enggak, tetap min 1. Si 5Y pindah positif, kita pindahin jadi negatif 5Y. Gitu ya, kamu harus teliti sama perpindahan tandanya. Nah, lihat, ini ada variabel X, ini ada variabel X. Kita keluarkan variabel X-nya, biar kita membuat X sama dengan kan. Kalau kita keluarkan X-nya berarti di sini tinggal 2Y. Bentuk sederhana, dikurang. Ini X-nya udah kita pindahin, tinggal siapa? Tinggal si 3, ya. Sama dengan min 5Y kurang 1. Kita akan membuat X sama dengan, berarti yang ini jadi pembaginya. Bagi 2Y kurang 3. Udah kan? Udah X sama dengan kan? Udah terbalik dia? Sudah. Nah, udah dapat kita kan F. Oh, bukan F, apa? G ya. G inverse Y sama dengan min 5Y kurang 1 per 2Y kurang 3. Oke. Nah, boleh G inverse X sama dengan min 5X kurang 1 per 2X kurang 3. Oke, selesai. Ini dia inverse-nya. Cara yang pertama.
Cukup gampang ya. Nah, ada cara yang kedua yang lebih gampang, tapi kamu harus ingat rumus cepatnya. Nah, cara yang kedua ini cuman berlaku untuk bentuk yang seperti ini nih ya. Nah, ini saya kotakin. Udah. Gx sama dengan Ax tambah B per Cx tambah D. Ingat ya, bentuknya harus seperti ini, nak. Baru bisa kamu pakai cara cepatnya. Oke, tadi di soal kita apa Gx-nya? Gx sama dengan 3x kurang 1 per 2x tambah 5. Nah, ini kan bentuknya apa? Ax tambah B, Cx tambah D. Kita harus tahu A-nya berapa. A itu koefisiensi X. Koefisiensi X berapa? 3, ya kan? B-nya berapa? Min 1. Kemudian C-nya, lihat C-nya. Di sini C-nya berapa? 2. Kamu harus tahu ya A, B, C, D-nya. D-nya berapa? Ini kan D kan? Sini berapa? Positif 5. Kalau udah tahu kamu A, B, C, D-nya beserta tanda-tandanya, bisa langsung kamu masukkan rumus cepatnya ini. G inverse X, apa katanya? DX. D-nya aja kamu ganti. Apa tadi D? 5. Buatlah 5X. Sudah. Dikurang. Kurang. B-nya berapa? Min 1. Buka kurung lah. Min 1. Tutup kurung. Ya. Per. Min C. Tulis dulu minnya. C-nya berapa? 2. Positif 2 tetap ya kan? Ada X-nya. Buatlah min 2X. Oke. Tambah A-nya berapa? 3. Selesai. Nah, kita cocokin sama yang pertama tadi. Sama nggak? Harus sama hasilnya. 5X negatif sama negatif. Jadi tambah 1. Per min 2X tambah 3. Bu, beda bu. Jangan khawatir. Nah, ini cuma perbedaan tanda. Coba ini yang ini kamu kalikan semuanya sama negatif ya. Kamu kalikan sama bilangan negatif. 5X dikali negatif min 5X. Positif 1 dikali negatif min 1. Per dah. Min dikali min positif. Positif kali min negatif. Sama kan? Nah, Bu, jadi yang ini, yang tadi ini, Bu, sama ini beda. Enggak, ini namanya apa? Senilai, ya. Walaupun tandanya beda kan, tapi pas ketika kamu kalikan negatif sama hasilnya. Kalau ini berarti harus dikali apa? Kali sama bilangan apa? Sama negatif, baru dia hasilnya sama seperti ini. Nah, kelihatan kan? Mau pakai cara 1, mau pakai cara 2 yang lebih simpel boleh. Yang mana yang kamu paham. Cukup sekian pembelajaran tentang fungsi inverse. Saya rasa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.